Teman-teman semua, kembali lagi di konten horor favorit kalian. Di mana kalau bukan di Ma, aku takut. Dan teman-teman semua, kembali lagi sama aku Diko sebagai Mbah Dwi kawan kalian. Dan kali ini sepertinya kita akan kembali ke cerita-cerita horor. Dan ini merupakan cerita yang cukup mungkin pernah viral pada masanya mungkin ya. Ini ada sebuah kisah tentang gubuk berdinding manusia. Aku akan bercerita dan ini kisahnya cukup agak panjang, jadi kalian bisa dengarkan dengan headphone kalian. Lalu kalian bisa sambil tiduran dan matikan lampu dan jangan ditemenin oleh siapa-siapa karena saya yakin ada yang menemani kalian dalam kesendirian. Ardi adalah lulusan sarjana dengan segudang penghargaan sehingga lulus menjadi lulusan yang terbaik. Cita-cita Ardi adalah menjadi pejabat publik dan menjadi sosok kepala desa adalah incarannya. Dengan segudang prestasi yang ia miliki dan sebuah impian untuk merubah tempat tinggalnya menjadi lebih maju, membuat dirinya mempunyai impian tersebut. Namun sayangnya kepintaran Ardi saja masih kurang untuk menjadi kepala desa. Syarat lainnya yaitu kekayaan. Meskipun kini ia sudah sarjana dan menjadi satu-satunya orang yang lulus di kampung tersebut. Dengan background orang tua yang hanya buruh pabrik kecil di pinggiran kota, membuat langkah Ardi berhenti untuk menggapai cita-citanya. Ardi sudah beberapa kali mencoba melamar ke sana kemari, mencoba meniti karir sembari mengumpulkan modal untuk syarat dirinya memasuki ranah politik di kampungnya. Lalu setelah 4 tahun berjalan, modal untuk dirinya masuk ke ranah politik di kampung harus terpakai kembali ketika bapak dan ibunya di PHK dari tempat kerjanya. Sehingga uang Ardi harus menutup kebutuhan sehari-hari. Ardi tidak patah semangat. Cita-citanya menjadi seorang yang terpandang sebagai pejabat publik masih tertanam di hatinya. Kini selain ia bekerja di perusahaan, ia juga bekerja menjadi bandar togel yang sedang marak pada tahun itu. Uang yang Ardi hasilkan dari togel itu jauh lebih banyak dibandingkan uang hasil ia bekerja. Ardi menjadi sangat sibuk siang malam untuk mencari uang. Dari pagi hingga sore dia bekerja. Dan ketika malam, dia ke suatu tempat untuk menunggu pelanggan yang datang untuk membeli nomor togelnya. Waktu berlalu dengan cepat, uang yang Ardi dapatkan akhirnya terkumpul sedikit demi sedikit. Begitu pula kehidupan ibu dan bapaknya yang selama ini ia tanggung. Namun hal itu gak bertahan lama. Hanya 2 tahun berjalan, bandar besar togel itu ditangkap. Hal tersebut secara otomatis memutuskan pemasukan Ardi dan dia hanya bisa mendapatkan uang dari bekerja. Uang dari bekerja dan togel masih belum cukup baginya agar bisa menjadi modal untuk masuk ke salah satu partai yang akan mengusungnya. Waktu berjalan dengan cepat, Ardi yang kini hanya mengandalkan uang dari bekerja, tiba-tiba didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Anton. Ia adalah salah satu teman judi togel yang kini sudah menjadi bandar di kota yang berbeda. Ia sengaja berkunjung ke rumah Ardi sekedar bertegur sapa dan menumpang istirahat. Karena ia akan berangkat ke salah satu tempat di daerah selatan Jawa Barat. Di, bukannya kamu ingin jadi kepala desa? Sehingga mengumpulkan uang dari togel untuk bisa jadi modal pemilihan nanti? Kata Anton, melihat Ardi yang tampak lesu. Ardi hanya mengangguk mendengar pertanyaan itu dan dia tahu bahwa cita-citanya hanya sebuah angan yang tidak bisa ia capai dengan modal yang ia punya. Selepasnya kita semua putus menjadi bandar togel karena bandar besar yang ibu kota tertangkap, jujur aku luntang-lantung Di. Tidak ada penghasilan, cuma jualan bensin doang depan rumah. Tapi udah hampir sebulan ini usahaku tambah maju, sehingga aku bisa membuka usaha yang lain. Bahkan sekarang aku punya pegawai. Aku melakukan sesuatu yang akhirnya bisa membuat bisnisku berjalan lancar. Sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan juga, Di. Kata Anton. Ardi hanya terdiam dan tidak menjawab apa yang Anton katakan. Tapi dia seperti menemukan sebuah cahaya di tengah kebuntuan yang sedang menimpa dirinya. Hah, maksudmu? Dengan aku melakukan hal tersebut, aku bisa seperti
kamu, Anton? Kata Ardi. Anton mengangguk senang ketika mendengar pertanyaan dari Ardi tadi. Anton lalu bilang, Tapi ketika kamu melakukan hal ini, kamu gak bisa mundur. Dan apa yang kamu kerjakan akan sangat berat, bahkan mempengaruhi jiwa dan mentalmu. sambut Anton. Lalu Anton diam dan berkata lagi, Tapi ketika kamu udah selesai melakukannya, aku jamin hidupmu akan bergelimang harta dan kamu akan bisa menggapai cita-citamu yang kamu idam-idamkan itu. Ardi pun terdiam dan berpikir atas apa yang Anton katakan. Sebagai orang yang pintar, ia memikirkan segala kemungkinan dan mempertimbangkan semuanya. Hingga 10 menit berlalu, Ardi mengiyakan apa yang Anton katakan. Kalau emang itu jalan keluarnya, aku ikut. Kata Ardi dengan semangat. Setelah Anton memberitahukan semuanya, keinginan Ardi pun semakin kuat. Bahkan mungkin ia berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya bagi dirinya agar mendapatkan kekayaan buat modal menggapai cita-citanya. Sehingga Ardi dan Anton akhirnya pergi bersama-sama ke sebuah gunung yang ada di selatan untuk melakukan ritual yang bisa jadi jalan keluar bagi permasalahannya. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam hutan di salah satu gunung yang terkenal angker dan paling keramat di daerah selatan. Perjalanan mereka dilalui dengan tidak mulus. Anton yang nampaknya sudah tahu tempat tersebut beberapa kali memberitahu Ardi atas apa yang akan ada di perjalanan mereka lalui. Hutan itu memanglah hutan yang lebat. Anton sengaja mengajak Ardi untuk berjalan di malam hari karena itu salah satu syaratnya. Perjalanan mereka gak mudah. Gangguan demi gangguan datang mengganggu mereka yang sedang berjalan. Suara kuntilanak yang tertawa melihat mereka berjalan menemani mereka sepanjang malam. Juga beberapa kali mereka melihat wajah-wajah yang menyeramkan muncul di antara pepohonan hutan. Beberapa kali Ardi ketakutan. Dia seperti gak yakin dan menyesal dengan apa yang dijalani saat ini. Namun Anton berkata bahwa mereka berdua sudah masuk ke dalam hutan tersebut dan tinggal setengah jalan lagi sampai mereka ke tempat yang mereka tuju. Di mana ya gubuk itu? Kata Anton sambil nyari-nyari di sebuah gubuk di jalanan setapak di tengah hutan. Ardi masih belum ngerti atas jalan pikiran Anton. Mana mungkin ada sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap ini. Anton yang serius dengan apa yang ia cari akhirnya melanjutkan perjalanannya. Mencari sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap. Akhirnya ada salah satu bangunan tua terlihat di ujung jalan setapak yang ia telusuri pada malam itu. Gubuk itu sangat sederhana. Meskipun tidak ada cahaya yang meneranginya, namun tampaknya gubuk itu sangat bersih, tidak ada daun-daun atau debu-debu yang menempel. Akhirnya sampai juga. Yuk masuk di. Kata Anton sambil mempercepat langkahnya. Ardi yang masih bingung dengan apa yang dilakukan Anton akhirnya bertanya. Kalau udah sampai terus ngapain, Ton? Kata Ardi. Ya kita nginep aja di gubuk ini selama beberapa hari. Tenang aja, nggak perlu yang aneh-aneh kok. Makanya kita nggak bawa kembang 7 rupa atau dupa atau apa. Yang penting cuma nginep doang kok. Akhirnya Ardi dan Anton masuk ke gubuk tersebut. Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya. Sesosok nenek-nenek tua keluar secara perlahan dari gubuk yang gelap itu. Ia muncul begitu saja, seperti tahu bahwa Ardi dan Anton akan datang ke gubuknya malam itu. Ada tamu ternyata. Ada perlu apa kalian kesini? Kata nenek itu sambil tersenyum. Mana mungkin ada nenek-nenek yang diam di gubuk tua di tengah hutan begini. Kata Ardi, berpikir dalam hatinya. Jangan ngelamun, ayo kita ke dalam aja. Dia sudah datang dan menyambut kita berdua. Tinggal kita masuk dan menginap beberapa hari sesuai apa yang ia perintahkan. Kata Anton sambil mengajak Ardi masuk. Nenek itu terlihat senyum. Tidak ada raut wajah yang menakutkan atau mencurigakan atau suara-suara aneh di sekelilingnya. Tidak seperti makhluk-makhluk menyeramkan yang ia temui di jalan. Namun ada hal berbeda. Rasa takut yang ia rasakan akan gubuk itu lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang aneh akan gubuk itu. Namun hal aneh tersebut nggak terlihat oleh mata. Suasana dalam gubuk sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Mereka berjalan ke beberapa ruangan yang luasnya lebih dari rumah-rumah besar di kota. Kalau mau menginap di sini aja ya, Cuk. Kata nenek-nenek itu sambil tersenyum.
Nenek itu mencoba menjelaskan maksud dan tujuan mereka menginap di gubuk tersebut. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan, Cuk. Kalian datang ke sini aja, Nenek udah tahu kok maksudnya. Ini bukan ritual yang sulit, Cuk. Meskipun tidak seampuh muja ke ular atau muja ke raja buta yang ada di atas gunung ini, tapi nggak perlu pakai tumbal yang aneh-aneh. Nggak perlu mengorbankan orang lain. Syaratnya gampang, Cuk. Harus menginap 3 hari di sini. Tidak boleh keluar selama 3 hari, meski apapun yang terjadi. Yang kedua, kalau sudah beres, tinggal pulang aja. Tapi, kamu harus merenovasi rumah kamu setiap bulan. Dan itu tidak boleh berhenti seumur hidup kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat kemudahan di dalam usaha yang kamu jalankan. Nah, yang terakhir, Nenek tidak minta apa-apa, Cuk. Cuman ingat, ketika kamu mati, kamu harus menjaga nenek di sini. Nemenin nenek yang sendirian. Gimana? Siap? Kata nenek tersebut dengan nada yang pelan. Ardi masih terlihat kebingungan. Dia memikirkan banyak hal ketika dia duduk dengan nenek tersebut. Ardi yang seringkali memikirkan hal-hal logis selama kuliah dulu, kini nggak bisa berpikir logis. Logikanya nggak masuk akal melihat semua yang ia lihat di gunung ini. Hei, malah ngelamun lagi. Siap nggak? Kata Anton. Iya, Nek. Kata Ardi dengan ragu. Nenek janji, beres menginap di sini, usaha yang kamu lakukan pasti akan sukses. Tapi ingat, Nenek hanya berpesan, harus kuat ya, karena ini adalah ujian untuk menguji kalian. Jangan khawatir, ini tidak akan membuatmu mati. Cuma, supaya kamu terbiasa menemani nenek ketika kamu meninggal nanti. Yuk, kita keluar. Biarkan dia menginap sendirian di sini selama 3 hari. Kata nenek sambil mengajak Anton untuk keluar ruangan. Ardi tidak bisa berkata apa-apa ketika Anton berdiri dan meninggalkan Ardi di ruangan sendirian yang gelap. Hingga akhirnya Anton dan nenek itu menghilang dalam kegelapan. Bersamaan dengan suara pintu menutup dari luar. Ardi hanya duduk sendirian di dalam ruangan itu. Bersamaan dengan kresek bekal berisi makanan dan minuman yang ia beli untuk bekal selama berada di tempat ini. Ardi nggak tahu apa yang harus dia lakukan selama 3 hari di tempat ini, apalagi itu adalah syarat agar dia mendapatkan kekayaan. Ardi kembali melamun, pikiran logisnya kini bentrok dengan hal-hal yang gak masuk akal yang ia temui malam ini. Hingga di tengah-tengah lamunannya, Ardi tersadarkan karena ada obor menyala di dinding ruangan itu. Obor itu memancarkan cahaya membuat Ardi bisa melihat sekeliling ruangan itu. Ardi terkejut hingga membuatnya sangat mual dan ingin muntah. Dinding-dinding perabotan seperti kursi dan meja yang ada di ruangan tersebut semuanya terbuat dari potongan tubuh manusia. Ardi panik hingga ingin sekali muntah karena ruangan yang ia tempati selama 3 hari ke depan adalah ruangan yang dibentuk oleh potongan tubuh manusia. Gubuk itu emang terlihat biasa aja dari luar. Anton yang diajak keluar ruangan oleh nenek penghuni gubuk itu hanya menunggu di luar gubuk selama 3 hari. Tidur berlaskan tanah dan menatap pohon rindang, semua perabotan yang ada di sana mulai dari kasur, meja, dan kursi, semua dibuat dari tubuh manusia. Badan-badan manusia yang terpotong dan tersusun rapi menjadi dinding dan langit-langit. Juga tangan dan kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa, sehingga menjadi kursi dan meja yang menghadap ke dinding itu. Terlihat pula beberapa kulit manusia yang dijahit dan disambungkan satu persatu menjadi sebuah selimut dan spray dengan kasur yang disusun dari tubuh manusia dan kaki yang ditempel satu persatu. Beberapa kepala manusia juga terlihat menggantung dengan sebuah potongan tangan yang sedang memegang obor untuk pencahayaan di ruangan itu. Tidak ada jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat keluar ruangan. Yang ada hanyalah sebuah pintu yang terbuat dari tubuh manusia dengan gagang pintu berbentuk telapak tangan. Butuh waktu seharian Ardi untuk membiasakan diri dengan ruangan itu. Makanan dan minuman yang ia bawa akhirnya nggak disentuh sama sekali.
karena ia langsung ingin muntah dengan melihat kondisi ruangan tersebut. Aku harus kuat. Demi kekayaan yuk, bisa kaya yuk. Kata Ardi dalam pikirannya. Nggak ada aktivitas yang bisa dia lakukan, mentalnya terkikis secara perlahan melihat potongan-potongan tubuh manusia di seluruh ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya mata Ardi mulai lelah. Dia tidak bisa mempertahankan kesadarannya akibat terlalu lama tersadar di dalam ruangan tersebut dengan rasa takut yang makin hari makin tambah parah. Tubuh Ardi kurus kering, makanan yang ia bawa nggak disentuh sama sekali. Ia hanya minum beberapa kali untuk melepas dahaga dan nggak mau menyantap makanan dan cemilan yang udah ia beli di warung sebelumnya. Ardi kini nampak nggak sadarkan diri akibat rasa lelah dan rasa takut yang ia rasakan selama beberapa hari di ruangan itu. Sehingga tubuhnya kini nggak kuat lagi untuk menopang kesadarannya. Ardi gagal dan tidak sadarkan diri, sehingga makhluk yang menjelma menjadi nenek-nenek itu mengambil jiwanya, memotong-motong potongan jiwanya untuk dijadikan dinding dan perabotan bagi gubuknya. Sedangkan Anton, ia hanya tersenyum karena kekayaan melimpah akan ia dapatkan kembali. Anton yang mengajak Ardi untuk ikut ritual ini bukanlah tanpa alasan. Anton sedang melakukan ritual pertukaran jiwa. Anton sengaja mengajak Ardi melakukan ritual dan dia akan diuji oleh para makhluk yang menjaga tempat tersebut. Apabila orang yang ia ajak tidak kuat atas ujian dari para makhluk tersebut, jiwanya akan diambil sebagai bayaran. Dan Anton akan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan yang melimpah setelah menumbalkan temannya. Apabila temannya ini berhasil, maka jiwa Anton yang diambil. Dan temannya ini mendapatkan kekayaan seperti yang ia inginkan. Anton hanya menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya. Dan tak lama setelah semuanya selesai, gubuk itu perlahan menghilang. Dan hanya terlihat tubuh Ardi yang tak sadarkan diri selama menunggu. Setelah menunggu, Anton sudah menggali satu lubang di tanah. Lubang yang tidak terlalu dalam namun cukup untuk memasukkan tubuh Ardi yang masih tak sadarkan diri. Anton tahu jiwa di dalam tubuh Ardi sudah ditarik oleh nenek-nenek itu. Sehingga hanya ada tubuh tanpa jiwa yang tak sadarkan diri sampai ajalnya menjelang. Dia mengubur Ardi hidup-hidup. Wajahnya tidak terlihat rasa penyesalan sama sekali. Sepertinya dia memang menargetkan Ardi dari awal. Sehingga ia datang dan menginap di rumah Ardi untuk mengajaknya ke tempat ini. Anton akhirnya pulang ketika ritual yang dijalani oleh Ardi gagal. Tubuhnya yang tak sadarkan diri ia tinggalkan di sana. Dan hanya tersisa tubuh yang kosong. Jadi gimana guys, cerita horor barusan, gubuk berdinding manusia. Apakah serem? Apakah kurang serem? Tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semua, cerita tadi menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Makut Takut setiap malam Jumat di channel favorit kalian, di mana kalau bukan di Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di program horor favorit kalian bersama aku Diko sebagai Mbah Dukaun, di mana kalau bukan di Makut Takut. See you next time.